Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fitriani Dewi, NPM 19 1063 1080 141, Priscilla Erika Miswandi, NPM 19 1063 1080 106, dan Endang Sutisna, NPM 19 1063 1080 182 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan mempresentasikan mengenai kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Ibu Sinta Rosalina, SS MPD. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan fakta dalam kehidupan siswa. CTL lebih menekankan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suyanto tahun 2003 halaman 1, bahwa CTL dapat membuat siswa terlibat dalam kegiatan yang bermakna, yang diharapkan dapat membantu mereka mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan konteks situasi kehidupan nyata. Pembelajaran yang melibatkan lingkungan secara alami akan memantapkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Belajar akan lebih bermanfaat, bermakna, serta mudah dipahami jika seorang siswa mengalami apa yang dipelajarinya secara langsung, tidak hanya sebuah teori. Pengertian pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran afektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Menurut Nur Hadi tahun 2002 halaman 5. Pendekatan CTL menurut Suyanto tahun 2003 halaman 2 merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam berbagai macam mata pelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karakteristik Contextual Teaching and Learning. Menurut Johnson, terdapat 8 utama yang menjadi karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu melakukan hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian yang sebenarnya. Priyatni menyatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dengan contextual teaching and learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, learning in real life setting. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang otentik. Artinya, pembelajaran ini diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dalam konteks nyata, ataupun pembelajaran dapat diupayakan atau dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua, ada meaningful learning.
Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Ketiga, ada learning by doing. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa melalui proses mengalami terlebih dahulu. Dan yang keempat, learning in a group. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi satu sama lain. Kelima, learning to know each other deeply. Kebersamaan, kerjasama saling memahami dengan yang lain secara mendalam merupakan aspek penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Keenam, learning to ask to inquiry to your together. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, inovatif, dan mementingkan kerjasama, mementingkan kerja tim. Dan yang terakhir, learning as an enjoy activity. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Komponen kontekstual teaching and learning pembelajaran kontekstual. Komponen kontekstual teaching and learning pembelajaran kontekstual memiliki 7 komponen utama, yaitu sebagai berikut. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofi pendekatan CTL yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Strategi pemerolehan pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan dengan seberapa banyak siswa mengingat pengetahuan. Konsep konstruktivisme menuntut siswa untuk dapat membangun arti dari pengalaman baru pada pengetahuan tertentu. Kedua, inquiry. Inquiry merupakan strategi belajar dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan dengan sendirinya. Guru harus mampu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materinya. Inquiry adalah siklus proses dalam membangun pengetahuan yang bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, menganalisis, kemudian membangun teori atau konsep. Inquiry biasanya diawali dengan pengamatan untuk memahami konsep atau fenomena yang dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan-temuan tertentu. Ketiga, bertanya, questioning. Bertanya merupakan keahlian dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, memotivasi, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi untuk tujuan supaya banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh siswa. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa. 4. Masyarakat belajar, learning community. Masyarakat belajar merupakan penciptaan lingkungan belajar dalam pembelajaran kontekstual CTL. Masyarakat belajar adalah sekelompok belajar yang berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagi pengalaman dan gagasan. Aplikasinya dapat berwujud dalam pembentukan kelompok kecil ataupun kelompok besar, serta mendatangkan ahli ke kelas atau belajar dengan teman-teman lainnya. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh
dari berbagi pengalaman antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu dan tidak tahu menjadi sebuah pengalaman baru. Kelima, pemodelan, modeling. Model merupakan acuan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kontekstual. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi pelajaran agar siswa dapat mencontoh atau meniru dalam belajar atau melakukan dengan model yang diberikan. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Keenam, ada reflection. Refleksi merupakan langkah akhir dari belajar dalam pembelajaran konstruktivisme ya. Konsep ini merupakan proses berpikir tentang apa yang telah dipelajari, proses menelaah terhadap kejadian, aktivitas, dan pengalaman yang dihubungkan dengan apa yang telah dipelajari siswa dan memotivasi munculnya ide-ide baru. Refleksi berarti melihat kembali suatu kejadian, kegiatan, dan pengalaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal yang telah diketahui dan hal yang belum diketahui. Ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Authentic assessment. Penilaian yang sebenarnya merupakan proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya. Maka, data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan oleh siswa pada saat melakukan proses kegiatan pembelajaran. Penilaian yang sebenarnya merupakan tindakan menilai kompetensi siswa secara nyata dengan menggunakan berbagai alat atau berbagai teknik seperti tes di portofolio, lembar observasi untuk kerja, dan sebagainya. Prosedur penilaian yang menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa secara nyata. Penilaian yang sebenarnya ditekankan pada pembelajaran yang seharusnya membantu siswa agar mampu mempelajari sesuatu, bukan hanya memperoleh informasi pada akhir periode. Kemajuan belajar siswa dinilai bukan hanya yang berkaitan dengan nilai, tetapi lebih dari itu, lebih pada proses pembelajarannya. Penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menanamkan bekal keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia. Bukan hanya memberikan pengetahuan, pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat semenarik mungkin agar siswa antusias mengikuti proses belajar mengajar. Dalam penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Antara lain seperti aspek membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis, baik dari segi berbahasa maupun bersastra. Baik, saya akan jelaskan penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran membaca, guru dapat menciptakan masyarakat belajar di kelas. Masyarakat belajar berfungsi sebagai wadah tertukar pikiran, bertukar informasi, tanya jawab tentang berbagai permasalahan, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Guru seharusnya menjadi model yang mendemonstrasikan teknik membaca yang baik di kelas. Guru juga harus bisa memonitor pemahaman siswa
apakah siswa ini sudah paham atau belum paham. Kedua, penerapan CTL dalam pembelajaran berbicara. Berbicara merupakan salah satu kompetensi dasar yang berusaha mengungkapkan suatu gagasan melalui bahasa lisan. Berbicara merupakan kegiatan yang menghubungkan antara semata dengan kepercayaan diri untuk tampil mengungkapkan gagasan. Dalam komunitas tersebut, siswa berusaha untuk mengutarakan pikirannya, berdiskusi dengan teman, harus berani mengungkapkan gagasan. Konsep dasar dalam teknik ini adalah menyatukan pengalaman-pengalaman dari masing-masing individu. Teknik ini memacu siswa untuk berkomentar, mengungkapkan gagasannya dalam komunitas belajar. Tahap pertama, siswa diberikan peluang untuk berbicara. Apabila terdapat kesalahan penggunaan bahasa, guru dapat memberikan pembenaran selanjutnya. Menumbuhkan keterampilan berbicara dimulai dengan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Kemudian, nomor 3, penerapan CTL dalam pembelajaran mendengarkan. Mendengarkan adalah proses menangkap pesan atau gagasan yang disampaikan melalui ujaran. Keterampilan mendengarkan membutuhkan daya konsentrasi lebih tinggi dibanding membaca dan berbicara ataupun menulis. Ciri-ciri mendengarkan adalah aktif, reseptif, konsentratif, kreatif, dan kritis. Teknik-teknik penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa pada keterampilan mendengarkan dapat menggunakan teknik observasi. Observasi dilakukan guru untuk melihat dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan menyimak siswa. Teknik kedua adalah dengan portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya, satu semester yang menggambarkan perkembangan siswa dalam keterampilan menyimak. Data yang didapat dari portofolio digunakan untuk mengetahui perkembangan belajar menyimak siswa. Kemudian, ada penerapan CTL dalam pembelajaran menulis. Menulis merupakan penyampaian gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Salah satu keterampilan pembelajaran menulis adalah pembelajaran menulis kreatif. Keterampilan menulis kreatif bukan hanya berpusat pada guru sebagai informan, melainkan siswa sendiri yang harus berperan aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat karangan kreatif tanpa ada penguatan sebelumnya. Dan salah satu tujuan pembelajaran konseptual adalah mempertemukan konsep-konsep yang dipelajari dalam ruang kelas dengan kenyataan aktual yang dapat dipahami dengan konsep-konsep teoretis itu dalam kenyataan lingkungan terdekatnya. Komponen CTL berwujud refleksi adalah berusaha untuk menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan realita. Kemudian, instrumen yang diberikan guru dapat berupa pemberian tugas menuliskan kegiatan sehari-hari dalam sebuah diary yang pada nantinya dapat dijadikan sebuah dokumen portofolio. Isi diary adalah tentang apa yang dipelajari dari hari itu, permasalahan apa yang telah dihadapi, serta proses pencarian jawaban atau proses menemukan pemecahan masalahnya. Seperti itu. Setelah siswa menulis diary, dalam periode tertentu guru dapat melakukan penilaian tentang tulisan siswa. Dan pada akhirnya ditentukan keputusan siswa tersebut telah dapat memenuhi kompetensi atau belum. Seorang guru yang memiliki kompetensi memadai seharusnya dapat melakukan penilaian secara otentik tentang kegiatan menulis siswanya. Penilaian yang harusnya sebenarnya adalah penilaian yang berbasis siswa. Penilaian guru tentang kegiatan menulis siswa harus sesuai dengan kompetensi siswa yang sesungguhnya. Guru harus membuat rubrik atau penilaian yang
dapat mencakup semua aspek yang akan dinilai. Sebelum membuat rubrik, guru harus dapat membuat instrumen yang mudah dimengerti oleh siswa dan instrumen yang dapat membuat siswa berpikir kritis dan kreatif. Instrumen menulis yang dibuat guru harus dapat memfasilitasi siswa untuk menulis kreatif. Contextual Center of Occupational Research and Development menyampaikan 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual yang disingkat REACT, yaitu relating, pembelajaran dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Experiencing, belajar ditekankan kepada penggalian atau eksplorasi, penemuan discovery, dan penciptaan invention. Applying, belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. Cooperating, belajar melalui konteks komunikasi, interpersonal, pemakaian bersama, dan sebagainya. Transferring, belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi atau konteks baru. Kesimpulan, contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan realitas dunia siswa, sehingga siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya. Implementasi CTL pada pembelajaran membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan dapat membuat pembelajaran lebih kreatif dan menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis. Secara sederhana, pembelajaran kontekstual ini bertujuan agar siswa mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan yang telah dikonstruksikan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.